Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang IRD pusat. Yang berkatakan, saya sendiri Eri Irawan, Saya Zainul Rahman. Saya Nabul Rahman. Dan saya Torek Kategoris. Pengertian ERD. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Pengertian entity. Entity adalah sebuah objek yang keberadaannya dapat dibedakan terhadap objek lain. Contohnya, sekumpulan mahasiswa, dosen, atau perusahaan. Pengertian atribut. Pada dasarnya, atribut merupakan karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut, atau merupakan nama-nama properti dari sebuah kelas yang menjelaskan batasan nilainya dari properti yang dimiliki oleh sebuah kelas tersebut. Jenis-jenis atribut. Atribut Palue merupakan data aktual atau informasi yang disimpan pada suatu atribut di dalam suatu entity atau relationship. Atribut key merupakan atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik dan berbeda. Kemudian atribut simple merupakan atribut yang hanya memiliki nilai tunggal. Selanjutnya atribut multi-value merupakan atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instant entity. Selanjutnya atribut composite merupakan suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu. Yang terakhir, atribut derivatif merupakan suatu atribut yang berasal atau dihasilkan dari atribut yang lain. Primary key. Primary key adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Nilai dari primary key adalah unik. Contoh yang dapat ditentukan sebagai primary key yaitu nama induk mahasiswa atau name, user ID, kode barang, nomor induk kependudukan, dan lain-lain. Relasi merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan tabel lainnya yang mempresentasikan hubungan atau objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur suatu database. Adapun jenis relasi. Relasi on the one. Relasi yang mana setiap satu baris data pada tabel pertama hanya berhubungan dengan satu baris data pada tabel kedua. Yang kedua adalah relasi one to many. Relasi yang mana setiap satu baris data pada tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu basis data pada tabel kedua. Yang ketiga, relasi money to money. Relasi yang mana setiap lebih dari satu baris data dari tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris data pada tabel kedua. Artinya, tabel masing-masing dapat mengakses banyak data dari tabel yang direlasikan. Dalam hal ini, relasi money to money akan menghasilkan tabel ketiga sampai perantara tabel ke-1 dan tabel kedua sebagai tempat untuk menyimpan foreign key dari masing-masing tabel. Baik, yang pertama entity di sini ada entity boss. Selanjutnya ada entity karyawan.
Di antara entiti bos dan karyawan memiliki relasi mempunyai. Selanjutnya ada entity booking. Di antara entiti karyawan dan booking terdapat relasi membuat. Selanjutnya ada entity lapangan. Di antara entiti lapangan dan booking terdapat relasi dapat. Selanjutnya ada entity pelanggan. Di antara entiti pelanggan dan booking terdapat relasi yakni melakukan. Selanjutnya ada entity pembayaran. Di antara entiti pembayaran dan booking terdapat relasi yakni bayar.
Ini adalah yang pertama ID pemilik. Kemudian lanjutkan dengan nama pemilik. Selanjutnya alamat. Dan yang terakhir kontak. Primary key-nya adalah ID pemilik. Ya, ini adalah karyawan, kemudian mempunyai, ya ini yang pertama adalah ID petugas. Kemudian dilanjutkan dengan nama petugas. Selanjutnya yakni alamat. Dan yang terakhir adalah kontak. Primary key-nya adalah ID petugas. Yakni booking. Dan yang pertama adalah nomor booking. Kemudian dilanjutkan dengan ID petugas. Kemudian selanjutnya yakni tanggal booking. Dan selanjutnya adalah yakni ID tim. Dilanjutkan dengan yakni ID lapangan. Dan yang terakhir adalah yakni harga. Primary key-nya adalah nomor booking.
Oke, yakni yang pertama adalah lapangan. Kemudian salah satunya yakni harga sewa. Kemudian nama lapangan. Selanjutnya tipe lapangan. Ya, ini adalah ID tim. Kemudian nama tim. Selanjutnya alamat. Primary key-nya adalah ID tim. Yakni lapangan. Kemudian yang pertama adalah membuat. Selanjutnya nomor booking. Pembayaran yakni selanjutnya total bayar. Ya, kemudian nomor booking dan yang terakhir adalah ID petugas. Primary key-nya adalah nomor booking. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat salah dan silap kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.